Kalau ada perbedaan pendapat, kembali kepada pendapat orang banyak, atau kembali kepada kebiasaan, atau kembali kepada adat istiadat? Inilah jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup menarik. Tapi pertanyaan ini mungkin agak beresiko sedikit manakala kita jawab atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi karena ini adalah sebuah kebenaran, mengamalkan sebuah kebenaran, konsekuensinya itu pasti ada. Sebab Nabi sudah mengingatkan bahwa Islam muncul dalam keadaan asing. Artinya tidak semua orang pada saat awal Islam muncul itu diterima. Kemudian pada saat Islam, pada akhir zaman juga Islam akan kembali asing. Jadi orang-orang yang mengamalkan Islam di akhir zaman dengan benar juga dianggap asing dalam kehidupan masyarakat. Jadi pertanyaan, kalau terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, lebih-lebih yang menyangkut dengan persoalan dengan agama, bagaimana harus kita lakukan? Apakah kita harus kembali kepada pemahaman yang sesungguhnya, atau kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat? Atau apakah kita harus mengikuti orang banyak, atau kita harus kembali kepada kebenaran? Baiklah, untuk memberikan jawaban ini kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat An-Nisa ayat 59. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah memahami, sudah cukup memahami bahwa di suatu saat nanti di seluruh dunia pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Supaya umat tidak kucar-kacir, supaya umat tidak berpecah belah, supaya umat tetap bersatu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kan yang dipanggil kita semua, yang dipanggil orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Ati'allah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Artinya perintah Allah yang telah diperintahkan itu adalah mutlak. Tidak boleh tidak, wajib untuk diamalkan. Kemudian wa ati'ur Rasul. Diperintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul. Diperintah Allah kepada kita untuk taat kepada Rasul juga mutlak, tidak boleh tidak. Artinya manakala Rasul sudah menyampaikan sesuatu, maka sesuatu yang disampaikan oleh Rasul merupakan syariat, merupakan agama yang wajib untuk diamalkan. Jadi tidak ada pilihan lain. Jadi manakala ada perintah Allah, ada perintah Rasul, tidak ada pilihan lain bagi manusia. Lanjutan ayat ini, wa ulil amri minkum. Dan diperintahkan taat kepada ulil amri minkum. Tapi yang menarik, tatkala Allah perintahkan ati'ullah, Allah menyebut ati'ullah. Tatkala Allah perintahkan wa ati'ur rasul, juga Allah menyebut ati'ur rasul. Tapi tatkala Allah perintahkan wa ulil amri minkum, Allah tidak menyebut ati'u. Itu menunjukkan bahwa taat kepada ulil amri tidak mutlak. Selama yang diperintahkan itu bagus, selama yang diperintahkan itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasul, sesuai dengan perintah syariat, itu diikuti. Manakala perintah yang diperintahkan tidak lagi sesuai dengan perintah syariat, maka tidak diikuti. Dan ini penjelasan Rasul, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada pemimpin, kepada penguasa untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada apa yang tadi pertanyaan. Kalau ada perbedaan pendapat, kembali kepada pendapat orang banyak, atau kembali kepada kebiasaan, atau kembali kepada adat istiadat? Inilah jawabannya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, manakala
terjadi perbedaan pendapat di antara kamu. Yang satu menyampaikan seperti ini, yang satu menyampaikan ya berbeda, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Tidak perlu bertengkar. Lalu penyelesaiannya, farudduhu ilallah war rasul. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Al-Quran. War rasul, kembali kepada Rasul, kembali kepada hadis. Yang kita perdebatkan, yang kita pertentangkan, yang kita jadi enggak sama. Adakah dalil dalam Al-Quran? Kembali kepada Al-Quran. Adakah dalil dalam hadis? Kembali kepada hadis. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, kembali kepada ijma' para sahabat. Karena Allah sudah ingatkan, karena Rasul sudah ingatkan. Mau selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ikut aku dan ikut sahabatku. Kemudian, tatkala ada perbedaan, apakah orang mau kembali kepada Al-Quran? Apakah orang mau kembali kepada hadis? Inilah ayat yang Allah tantang orang-orang yang beriman. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kamu orang beriman kepada Allah, jika kamu orang beriman kepada hari akhirat. Jadi membuktikan apakah dia beriman kepada Allah, membuktikan apakah dia beriman kepada hari akhirat. Kalau orang beriman kepada Allah dan orang beriman kepada hari akhirat, manakala ada perbedaan, dia tidak berdebat dan dilarang berdebat, walaupun kita berada di pihak yang benar. Kita yakin menang, kita yakin benar, namun dilarang untuk melakukan perdebatan. Karena yang kalah pasti akan marah, yang kalah pasti akan dendam. Islam tidak mengharapkan seperti itu. Jadi ayat ini untuk menguji tingkatan keimanan seseorang. Kalau dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, tidak mau melakukan sebuah pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan Allah, ketentuan Rasul. Jadi memutuskan persoalan agama bukan berdasarkan kebiasaan. Memutuskan persoalan agama bukan berdasarkan adat. Memutuskan persoalan agama bukan kepada kebiasaan orang banyak. Tapi memutuskan persoalan agama, lebih-lebih persoalan ibadah, persoalan akidah, persoalan tauhid, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma' para sahabat. Rasulullah meninggal dunia meninggalkan Al-Quran. Rasulullah meninggal dunia meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Rasulullah meninggal dunia meninggalkan generasi yang terbaik. Rasulullah menitipkan pesan, mau selamat, ikut aku, ikut sahabatku. Akhir ayat ini Allah berfirman, dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Inilah sebaik-baik jalan. Inilah sebaik-baik penjelasan. Jadi buktikan bahwa kita beriman kepada Allah, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada sunnah, kembalilah kepada hadis sahih, kembalilah kepada apa yang diamalkan oleh para sahabat. Dan jangan menantang, jangan melawan. Karena orang yang melawan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasul, ini akan menelan bahaya yang sangat besar. Di dalam surat yang sama, pada surat An-Nisa ayat 115, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul, sudah ada contoh dari Rasul, sudah ada ketetapan hukum dari Rasul. Rasul diakui sebagai contoh yang baik, sebagai uswatun hasanah. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Orang yang menentang Rasul setelah ada petunjuk, setelah ada penjelasan, setelah ada bimbingan. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mereka itu mengikuti jalan selain jalan orang mukmin. Jalan orang mukmin adalah jalan yang pernah dilakukan, diamalkan oleh sahabat pada masa Nabi. Jadi yang dimaksud dengan orang mukmin dalam ayat ini, orang yang hidup pada saat wahyu diturunkan. Itulah sahabat-sahabat yang mulia. Jadi manakala orang berpaling dari ajaran yang disampaikan oleh Rasul, setelah datang kepada mereka petunjuk, kemudian mereka mengikuti jalan selain jalan orang mukmin, nuwallihi matawalla, akan dipalingkan oleh Allah kemana mereka berpaling. Maka tatkala ada orang hari ini yang menyimpang dengan Al-Quran, menyimpang dengan sunnah, itu sangat mudah dia bisa melakukannya. Kalau dia sudah berpaling, sangat banyak pengikutnya. Maka kita tidak perlu terkagum-kagum.
Kok menyimpang dalam agama, pengikutnya banyak? Allah sudah katakan, kalau orang menyimpang dalam agama, nuwallihi matawalla, dipalingkan oleh Allah kemana dia berpaling. Artinya mudah dia lakukan, pengikutnya banyak, walaupun yang diajarkan adalah sebuah kesesatan. Tapi pada akhir ayat Allah ingatkan, wa nuslihi jahannam, hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini, jadi kalau ada perbedaan pendapat, kembalilah kepada Al-Quran kalau mau selamat, kembalilah kepada hadis yang sahih kalau mau selamat, kembalilah kepada apa yang diamalkan oleh sahabat kalau mau selamat. Bukan kembali kepada kebiasaan, bukan kembali kepada adat istiadat, bukan kembali kepada banyaknya orang mengamalkannya. Lalu ada orang yang mengadu, bagaimana pengajian pada bulan yang lalu. Bagaimana ini Ustadz, saya sendirian. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Sunnah. Jadi saya tidak punya teman, tidak punya saudara, saya dikucilkan, saya diisolasi, saya dijauhkan. Memang itulah fitrah orang beragama di akhir zaman. Kan tadi sudah saya sampaikan, bahwa orang beragama yang benar di akhir zaman, itu adalah laksana orang asing. Mereka dijauhkan. Tetapi namun demikian, kita harus berbesar hati. Karena Rasul sudah mengingatkan bahwa barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku, pada saat sunnahku dirusak oleh orang-orang yang setelahku, manakala dia meninggal dunia, maka diberikan pahala sama dengan pahala 100 orang yang mati syahid. Jadi begitulah mulia sunnah dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.